Untuk perbedaannya sendiri, kaos polo dengan oblong itu mungkin aku bahasnya dari polo dulu ya. Oke, kembali lagi dengan aku Laili. Di video kali ini nanti aku akan kasih tahu kalian salah satu produk di SR Quadrat. Oke, di video-video sebelumnya kita kan udah jelasin apa sih yang bisa diproduksi oleh SR Quadrat. Kita udah jelasin secara big picture-nya atau secara garis besarnya. Nah, sekarang ini aku akan kasih tahu kalian lebih detailnya itu kayak gimana sih. Nah, di video kali ini itu pembahasannya kali ini adalah kaos polo. Oke, di kaos polo ini, jadi kalian tahu nggak sih sebenarnya tuh kaos polo itu model ya. Jadi kaos polo itu salah satu model kaos. Mungkin untuk perbandingannya yang lebih sering kita jumpai itu tuh sama kaos oblong. Jadi ada dua yang sering kita temui, itu ada kaos oblong sama kaos polo. Nah, untuk di video kali ini aku akan kasih tahu kalian lebih detailnya kaos yang bermodel atau yang modelnya polo gitu. Oke, terus untuk perbedaannya sendiri, kaos polo dengan oblong itu mungkin aku bahasnya dari polo dulu ya. Kalau model polo itu tuh ada kerahnya sama ada mansetnya. Kalau kerah itu di leher, sedangkan manset itu di bagian lengan, di sebelah kanan dan sebelah kiri gitu. Terus untuk kaos model oblong itu tuh dia pakai rib yang di leher kayak gitu. Tapi kalau kaosnya lengan pendek yang model oblong lengan pendek itu nggak pakai rib. Kalau yang panjang bisa pakai rib, bisa nggak pakai rib, itu bisa bergantung selera gitu sih. Terus Oke, jadi kayak gitu ya perbedaannya kaos model polo sama kaos model oblong. Terus next nih, untuk kaos, karena kita bahasnya kaos model polo atau sering disebut juga polo shirt. Oke, nah nanti aku akan jelasin polo shirt itu bahannya dari apa aja sih. Jadi yang sering kita temui itu mungkin ada dua bahannya, yang pakai katun sama yang pakai CVC. Nah, untuk katun sendiri udah dijelasin di video sebelumnya. Untuk CVC nanti akan aku kasih tahu ke kalian lebih detailnya CVC itu kayak gimana nanti di penjelasan selanjutnya. Oke, langsung aja ya. Daripada kalian penasaran, kalau menurutku bukan menurutku. CVC ini ya kan, kain CVC ini yang untuk dibuat polo, detailnya bagaimana. Jadi kain CVC ini kepanjangannya ya kan CVC, kepanjangannya Chief Value Cotton. CVC, Chief Value Cotton, ada cottonnya, berarti otomatis pasti ada serat katunnya. Oke, jadi kain CVC itu sendiri merupakan bahan kain yang dibuat dari campuran katun sama polyester, serat katun sama serat polyester. Untuk jumlah prosentasenya sendiri itu berbeda-beda, serat katunnya berapa persen, serat polyesternya tuh berapa persen, berbeda-beda bergantung produsennya. Jadi semisal berbeda produsen itu persentase pencampurannya atau kombinasinya serat katun dan serat polyester itu berbeda-beda. Misal nih, kalau yang biasa di SR Quadrat yang produsen yang kita order atau suppliernya kita itu tuh, kalau yang CVC itu kombinasinya
yang katunnya 60% dan polyesternya 40% gitu ya. Terus untuk penamaannya pun berbeda-beda di setiap produsen. Penamaan untuk kain CVC ini ya. Jadi ada yang menyebutnya dengan CVC Lacoste. Ada juga yang nyebutnya itu CVC Peak Hexagon. Namun walaupun istilahnya atau penyebutannya beda, yang pasti jenis kain ini itu tuh memiliki jenis rajutan yang bercorak dan rajutannya lebih tebal. Rajutannya selain tebal ini juga lebar. Sehingga rajutan sama lebarnya ini menyerupai pori-pori. Untuk ketebalannya sendiri, kain CVC ini ada yang 20S dan ada yang 24S. Itu sih. Selain untuk polo shirt, biasanya jenis kain CVC ini bisa digunain buat handley shirt, terus ada juga dress atau blazer, bergantung kebutuhan dan selera kalian masing-masing sih. Semisal kalian pengen bikin blazer dari kain CVC juga bisa, atau bikin handley shirt dari CVC juga bisa. Itu sih, bergantung selera kalau menurutku. Terus untuk polo shirt sendiri, yang bagian kerahnya itu tuh CVC ya ini, itu beda. Polo shirt CVC sama polo shirt yang katun itu beda. Bedanya adalah di bagian kerah sama mansetnya. Jadi maksudnya itu semisal nih kalian pengen model polo shirt tetapi yang berbahan dari katun. Nah, nanti untuk kerahnya sama mansetnya itu tuh juga di-matchingin sama bahan bodinya itu. Jadi pakai kerah katun sama manset katun kayak gitu. Nah, tips buat kalian nih semisal pengen polo shirt yang berbahan katun, kita saranin untuk pilih kain yang memiliki ketebalan di bawah 24S. Misalnya 20S atau 24S tuh bisa. Kalau untuk 30S kita nggak menyarankan karena ketebalannya itu kurang matching lah, ibaratnya ketebalannya sama mansetnya atau kerahnya nanti kurang matching gitu sih. Terus kalau untuk polo shirt yang CVC itu juga kerahnya pasti dari CVC juga, yang pas untuk CVC. Mansetnya juga, jadi gitu ya. Untuk kaos polo ini model bahannya bisa dari katun, bisa juga dari CVC. Untuk di SR Quadrat sendiri, kaos polo ini kita juga menyediain dua, yang dari kain CVC dan kain katun. Jadi bergantung kalian pengennya mau CVC atau katun. Untuk harganya sendiri di SR Quadrat itu jenis polo ini sama, yaitu 85K atau 85.000. Untuk price 85.000 ini khusus kalian yang order lusinan. Jadi semisal kalian order satuan pengen kaos model polo itu belum bisa. Bisa satuan tapi price-nya bukan 85 kayak gitu maksudku. Jadi price 85K ini untuk orderan kalian yang berjumlah 12 pieces atau lebih dari 12 pieces. Nah, 85K ini udah all in, desain depan sama desain belakang udah disablon, maupun sablon DTF atau sablon manual. Ya, itu udah all in depan sama belakang. Nah, untuk nanti semisal kalian ada tambahan di desain bendera atau apa, itu ada charge-nya sendiri berbeda. Terus juga kalau di SR Quadrat kan kita pakai plastik packing yang ramah lingkungan. Nah, itu kita ada charge-nya Rp950. Jadi untuk price yang 85K itu belum termasuk price packing ramah lingkungan itu.